Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Abdul Rozak dari Prodi Teknik Komputer Kontrol Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Uji Emisi Gas Kendaraan Bermotor Roda 2 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Safitri dari Prodi Teknik Komputer Kontrol Politeknik Negeri Madiun. Pada video ini, saya akan membahas tugas akhir yang berjudul Sistem Monitoring Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor Roda 2 Berbasis Internet of Things. Alat uji emisi yang kami buat, kami namai GATA 20NF. Komponen yang pertama adalah regulator tegangan. Di sini kami menggunakan dua buah regulator tegangan. Regulator pertama untuk menurunkan tegangan dari 12 volt menjadi 9 volt, dan yang kedua menurunkan tegangan dari 12 volt menjadi 5 volt. Komponen yang kedua adalah Arduino Mega 2560. Komponen ini berperan sebagai otak dari GATA 20NF. Kenapa? Karena seluruh pemrosesan data meliputi input dan output terjadi pada komponen ini. Komponen yang ketiga adalah Node MCU. Komponen ini merupakan modul Wi-Fi yang digunakan untuk transmisi data antara Arduino dengan cloud server. Komponen yang keempat adalah LCD TFT Touchscreen. Komponen ini digunakan sebagai Human Machine Interface dari GATA 20NF yang berfungsi untuk memberikan perintah serta menampilkan data dari pengujian yang dilakukan. Komponen yang kelima adalah sensor. Di sini kami menggunakan 3 buah sensor. Yang pertama, sensor MQ2 yang digunakan untuk mengukur gas HC. Yang kedua, sensor MQ7 yang digunakan untuk mengukur gas CO. Dan yang ketiga, MQ135 yang digunakan untuk mengukur gas NOx. Komponen yang keenam adalah pompa udara. Komponen ini digunakan untuk mengalirkan gas buang kendaraan menuju ruang sampel yang selanjutnya akan diukur oleh ketiga sensor yang dipakai. Komponen yang ketujuh adalah relay.
Di sini kami menggunakan dua buah relay. Relay yang pertama digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan pompa udara, dan relay kedua digunakan untuk mengaktifkan fan DC dan juga menonaktifkan fan DC. Komponen yang ke-8 adalah filter udara. Filter udara digunakan untuk menyaring udara dari air dan juga kotoran yang berasal dari gas buang kendaraan bermotor sehingga tidak mengganggu pembacaan sensor. Komponen ke-9 adalah fan DC. Fan DC digunakan untuk mengeluarkan hawa panas dari dalam alat. Komponen ke-10 adalah ruang sampel. Ruang sampel digunakan untuk menyimpan sementara gas buang hasil pembakaran dari kendaraan, sehingga pembacaan sensor dapat dilakukan dengan lebih stabil. Komponen ke-11 adalah printer thermal. Printer thermal digunakan untuk mencetak hasil pengukuran uji emisi yang telah dilakukan ke dalam bentuk kertas. Dulu websitenya. Kemudian kita menuju ke formulir uji emisi. Formulir ini berfungsi untuk menginputkan semua data yang diperlukan. Isi semua form tanpa terkecuali. Jika semua data sudah terisi, kita tinggal klik submit. Ini adalah tampilan dari data yang sudah saya isi tadi. Untuk monitoring real time, kita bisa klik ke hasil uji. Ada dua data, yaitu data dan grafik. Ini untuk tampilan grafiknya. Ada sumbu X dan Y. X untuk waktu, sedangkan Y untuk nilai. Untuk mengganti kadar gas yang ingin dibantau, kita klik saja dari 3 button ini. Kemudian jika ingin melihat nilainya, maka arahkan pointer ke titik-titik berikut. Kemudian untuk update data, klik saja tombol refresh, maka data akan terupdate seperti ini. Untuk melihat data berkalanya, kita langsung klik history pada data. Untuk Faiz, ini sudah terupdate sebagai 1 kali pengujian. Untuk melihat grafiknya, kita masukkan saja username yang ingin dilihat datanya. Nah, maka datanya akan muncul sebagai bentuk grafik. Lalu kita akan mencoba username yang lain, contohnya Lala. Nah, ini adalah grafik pengujian dari Lala yang sudah dilakukan 3 kali pengujian. Untuk aplikasi Android, kita buka dulu aplikasinya. Nah, jika sudah dibuka, maka akan diminta username dan password. Masukkan saja yang sudah didaftarkan pada pihak admin. Jika username dan password cocok, maka akan bisa mengakses aplikasi ini. Klik saja salah satu dari 3 button, maka akan menuju ke screen berikutnya. Ini adalah contoh dari screen menu hasil uji. Terdapat 2 button, yaitu data dan grafik. Sama dengan website, data untuk data angka, sedangkan grafik untuk data grafik. Ini adalah menu yang difungsikan untuk monitoring real time. Jika ingin kembali, klik saja pada back home, maka akan kembali ke menu utama. Untuk menu histori uji, ini merupakan menu yang difungsikan untuk melihat data secara berkala. Sama pada website, menu ini juga dilengkapi dengan form search yang berfungsi untuk
mengetikkan nama username ataupun plat untuk melihat datanya. Ada juga grafik. Sama kita masukkan username-nya, maka data dari username akan keluar sesuai dengan pengujian yang sudah dilakukan. Ini contohnya pada username Faiz sudah dilakukan 3 kali pengujian. Setelah pengujian pertama, maka datanya akan tercatat. Pada menu petunjuk penggunaan, terdapat beberapa langkah untuk menggunakan aplikasi Android agar pengguna tidak bingung. Jika sudah selesai menggunakannya, kita dapat keluar pada akun. Pertama, nyalakan alat. Setelah itu, isi formulir pada website yang telah disediakan. Selanjutnya, tekan test condition untuk mengetahui apakah ada cache sebelum dilakukan pengujian. Setelah itu, apabila cache terdeteksi, tekan tombol purge untuk mengeluarkan cache tersebut. Setelah itu, masukkan selang ke dalam knalpot. Kemudian, tekan tombol measurement. Pilih tahun produksi untuk menentukan standar kelayakan. Setelah itu, ketika sudah selesai, maka akan muncul status uji. Kemudian hasil pengujian dicetak pada thermal printer.